Cinta itu sangat indah. Makanya, Bapak Ibu sekalian, orang yang hidupnya itu berlimpah cinta, ya, pasti amal dan karyanya juga banyak. Sekarang saya tanya, siapa manusia yang paling berlimpah cintanya? Tidak ada lagi kecuali Rasulullah SAW. Ya kan? Nabi kita alaihissalam itu manusia yang paling banyak cintanya. Kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita. Rasulullah SAW itu paling banyak cintanya kepada siapa? Kepada umatnya. Tanda cinta itu, tanda cinta Nabi kita SAW apa? Anda bacalah riwayatnya, banyak sekali Nabi itu mengkhawatirkan kita. Ya kan? Mengkhawatirkan nasib kita di yaumil hisab itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis itu kan, dan dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan bahwa Nabi itu alaihi salatu wassalam sujud di bawah arsy-Nya Allah itu. Saat itu untuk memintakan ampun dan meminta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada kita. Itu besar sekali Bapak Ibu sekalian, rasa cinta Nabi kita itu. Kita sering mendengar kalimat atau kata Nabi yang beliau ucapkan, ummati, ummati. Kita dengar dan baca mungkin kalimat itu, tapi kita kehilangan rasa. Anda bayangkan ya ketika suami, misalnya, suami menjelang akhir hayatnya, misal saja ilustrasi, atau sang istri menjelang akhir, manggil suaminya coba. Suamiku, suamiku gitu loh. Atau istrinya manggil istriku, dia panggil suami, panggil istri, istri panggil suami gitu loh. Dalam keadaan menjelang akhir hayat gitu loh. Anda bisa bayangkan betapa besar kan cinta itu loh, orang itu, sang suami terhadap istrinya dan sang istri terhadap suami, meskipun ya dalam bab tema sakaratul maut itu kan kita dianjurkan baca tahlil ya. Poinnya bukan itu maksud saya, ini ilustrasi saja. Maka lagi-lagi saya sampaikan, kalau bab cinta ini Bapak Ibu sekalian, ya, Anda pakai dalam kehidupan Anda, percayalah hidup Anda akan bahagia. Yang pertama. Yang kedua, karena kita ini, kita semua Anda ini kan punya raja. Sang raja itu namanya qalb, hati kan. Raja ini sebenarnya dia punya makanan. Makanan yang paling dia sukai itu apa coba? Kasih sayang, cinta. Makanan yang paling disukai sang raja itu makanan yang namanya kasih sayang, cinta. Itu yang paling disukai oleh sang raja. Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama Asmaul Husna. Semua nama itu terangkum dengan 2 nama saja sebenarnya menurut yang beberapa ulama mengatakan. Yaitu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti ketika kita bicara Al-Muntakim yang maha menyiksa, kira-kira siksanya yang Allah berikan itu dalam lingkupan kasih sayangnya Allah atau dalam rangka murka atau kebenciannya Allah? Kasih sayang Allah lah. Ketika anak belum bisa naik motor, lalu tiba-tiba dia naik motor dengan suka-suka dia, akhirnya tertabrak atau apapun itu misalkan, orang tua pasti marah itu, tapi marah mendidik, ngasih tahu nggak benar kayak begini gitu loh. Makanya dalam fase kehidupan kita ini, ya, coba lihat, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, dulu kita itu nggak ada, nih fase pertama nggak ada. Bahkan dari mana kita? Dari benda yang hina, kata Allah. Dulu kok nggak ada. Setelah itu aku adakan kau, kata Allah. Aku adakan kau. Diadakan oleh yang maha mengadakan. Dengan syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh yang maha mengadakan. Fase ketiganya apa? Ditiada, nggak ada.
diadakan dan ditiadakan lagi. Konyolnya manusia ini, waktu di fase diadakan itu, dia merasa ada. Kita merasa ada, merasa sudah bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya muncullah satu penyakit dalam diri manusia namanya sombong. Apa yang Anda bisa kendalikan sekarang? Nggak ada. Mata Anda? Nggak bisa. Mata saya nggak bisa. Tangan Anda, kaki Anda sekarang, saya bisa ke masjid ini bukan karena punya kaki. Karena Allah yang takdirkan, saya datang ke sini. Saya bisa duduk sini bukan karena ada kursi, karena Allah menulis dalam suratan takdirnya bahwa jam sekian, menit sekian, hari ini, tahun ini, Zaidul Akbar duduk di kursi ini. Terus kenapa kita menganggap diri kita tuh ada dan mengada-ada gitu loh. Sehingga muncul penyakit-penyakit hati. Inilah musuhnya kita. Inilah musuhnya manusia. Kalau sudah ngerti kayak begini Bapak-Ibu sekalian, maka sebenarnya kalau kita bicara cinta dan berbagai macam fenomena penyakit di masa sekarang ini banyak penyakit menurut saya pribadi sih ya. Itu bisa selesai kalau seandainya kita sudah mulai ada rasa itu. Rasa cinta, kasih sayang. Kepada siapa? Kepada Allah. Sampai nanti pada akhirnya apa? Pada akhirnya saya tanya. Kalau orang yang mencintai sesuatu atau seseorang yang dia lebih pentingkan, yang dia cintai atau dirinya. Yang dicintai kan? Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwa, atau kita mengatakan bahwa aku mencintai Allah, lihat. Makanya harus kita perhatikan dan kita pentingkan siapa? Kita apa Allah? Allah, itu poinnya. Maka kalau seandainya ada orang kena penyakit, gitu kan, dikasih sakit sama Allah, dikasih ujian sama Allah, yang dia pikirkan bukan dirinya dan penyakitnya, dia akan katakan, ya Allah, demi namamu yang agung, demi zatmu yang maha mulia ya Allah, jika dengan penyakit ini engkau ridho dengan aku dan engkau makin cinta padaku, maka aku ikhlas dan aku ridho ya Allah. Kira-kira kalau kita sudah ngomong kayak begitu Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan Allah? Waduh, makin dia nanti kita, untuk apa? Untuk kita ngadu sama Allah. Makin dia nanti kita, untuk apa? Untuk menumpahkan cinta kita pada Allah. Saya nanti kapan-kapan Bapak sekalian, ginilah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan begini. Kata dia, kalaulah Anda pernah lihat gak? Bukan pernah lihat sih, mungkin pernah dapetin anak ya. Anak kita tuh minta apalah mobil-mobilan gitu kan. Pengen banget dia ada mobil warnanya merah, katakanlah mobil remote gitu kan. Dia nangis sejadi-jadinya, Bu beliin lah Bu. Nih beliin, pengen banget mobil itu. Kira-kira terenyuh gak hati Anda? Terenyuh lah, pasti dikasih gitu loh. Nah begitulah kalau seandainya Anda pengen sesuatu sama Allah, merengeklah sama Allah. Tapi merengek kayak begini kira-kira, kalau nggak pakai rasa cinta kan nggak bisa. Sehingga nanti kalau sudah kayak begitu, Bapak sekalian, yang terjadi apa? Yang terjadi itu, sang raja ini ketika Anda berdoa itu, Anda mengatakan, ya Allah pengen banget haji tahun ini, ya Allah pengen banget umroh, pengen ini. Kau kan maha kaya. Tak ada yang sulit buat engkau kan. Sangat berlinangan air mata ngomong kayak begitu sama Allah. Yang terjadi apa Anda tahu? Yang terjadi itu, kalau sudah di titik itu, Allah nanti akan declare ke Jibril alaihissalam. Apa kata Allah? Kata Allah, wahai Jibril, katakan pada penghuni langit bahwa aku mencintai si fulan itu. Lalu dengan modal cinta itu apa yang kita bisa lakukan? Kata Nabi, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka ketika Anda mengatakan, ya Rasul, ya Allah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman,
Aku mencintai Ali bin Abi Thalib. Aku mencintai seluruh ahlul badar ya Allah. Situlah nanti Anda akan merasakan jatuh cinta. Lalu Anda ingat kisahnya Fatimah radhiyallahu anha. Keluarga Nabi pertama yang wafat setelah Nabi SAW meninggal. Dia akan menjadi penghulunya. Seingat saya wanita di surga, seperti itulah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku mencintai Fatimah. Dan kalau bahasa cintanya Anda pakai lagi yang lebih tinggi lagi, yang di awal saya jelaskan tadi itu, maka Anda mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu. Buatlah aku setiap hari itu jatuh cinta dengan Engkau. Maka ketika Anda memandang matahari, Anda akan menemukan cinta di situ. Anda tahu matahari itu besarnya cintanya kepada kita kayak apa? Saya bukan ahli matahari, tapi setahu saya suhunya matahari itu jutaan derajat Celcius. Jutaan derajat Celcius. Yang sampai ke bumi itu berapa? Gak banyak. Pernahkah matahari marahin kita ngatakan kepada matahari, kepada keadaan atau cuaca, panas banget nih. Dia tidak marah. Matahari gak marah. Ketika kita katakanlah mungkin ngomelin hujan, ngomelin panas, mereka tidak pernah marah. Anda bayangkan panasnya matahari itu, yang kata Nabi SAW ketika di hari kiamat nanti itu, matahari sejengkal di atas kita sehingga peluhnya kita, keringat kita itu sampai ke leher. Itu panas. Maka kalau Anda pandang atau ketika kita mandang matahari, kok bisa dia tenggelam, kok bisa dia terbit, kok bisa cahayanya pas, kok bisa kita nggak kepanasan, nggak kebakar ban kita. Itulah cintanya Allah sama kita. Itulah cintanya matahari kepada kita. Yang ditundukkan oleh Allah untuk kita. Setiap pandangan itu kita pandang, Ibu sekalian, atau mungkin pemandangan alam itu kita pandang, maka disitulah sebenarnya kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Quran itu benar. Sehingga kalau orang sudah hari-harinya itu hidupnya berlimpah dengan kasih sayang, berlimpah dengan cinta, Allahu Akbar, dia akan menjadi orang yang sangat-sangat produktif. Jadi Anda kalau sudah kayak begini ngerti, Anda akan merindukan malam. Anda akan merindukan malam. Anda akan merindukan dipanggil Allah ketika sholat. Anda akan merindukan tangan Anda ini untuk mengangkat dan ngobrol sama Allah. Bukan perkara kapan dikabulkan, apa doanya, bukan. Tapi kenikmatan itu ketika Anda bicara dengan Robnya kita. Itu kenikmatannya, itu cintanya di situ. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku nggak peduli dengan apa isi doaku, tapi yang kupedulikan adalah hidayah taufik dari Allah untuk aku mengangkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu. Itu yang lebih kupentingkan. Kenapa? Karena doa itu sendiri adalah bentuk refleksi atau cerminan atau ekspresi dari perasaan. Nah sayangnya kita doa pun nggak ada rasa. Ya.